Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Maza Putri, NIM 201FI03021 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik head to toe pada pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, lebih baik kita mengenal beberapa fase seperti satu, fase filtrasi, yaitu dengan mengecek prosedur-prosedur dan menyiapkan alat-alat, dan juga tentang program terapi pada pasien. Yang kedua, orientasi, yaitu pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Windy Melza yang bertugas pada pagi ini dari jam 7 sampai jam 11. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Benar dengan Ibu Wera ya, Bu? Benar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik head to toe pada Ibu, yang bertujuan untuk nanti sesuai dengan instruksi saya ya, Bu, bisa berbaring dan juga duduk, yang bertujuan untuk mengecek apakah tanda-tanda vital pada Ibu normal atau tidak. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak. Baiklah, kita mulai tindakannya ya, Bu. Fase intraksi, tutup tirai terlebih dahulu. Apakah posisi Ibu sudah nyaman, Bu? Sudah. Mohon maaf, Bu, apakah Ibu bisa membersihkan bagian ketiak sebentar? Sudah ya, Bu. Kita letakkan pada baki sampah. Selanjutnya kita akan mengecek suhu tubuh dengan termometer. Termometer normal pada angka 35,5 derajat Celcius. Baiklah, Bu, kita periksa sebentar. Begini sebentar ya, Bu. Kita tunggu 5-10 menit. Jika sudah 10 menit kita ambil, dan ini hasilnya normal ya, Bu. Selanjutnya kita akan membersihkan termometer menggunakan tisu. Jika sudah, bereskan alat. Selanjutnya, pemeriksaan pada pernafasan dan nadi. Pertama, menentukan area arteri, diraba di bagian pergelangan tangan menggunakan 2 atau 3 jari. Tekanan diberikan dengan ringan dengan radius denyutan nadi yang dapat dilakukan dengan perhitungan selama 1 menit menggunakan jam tangan. Dapat dilihat bahwa hasilnya normal. Normalnya yaitu pernafasan 60 hingga 100. Kita bisa melihatnya pada pernafasan pasien. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pernafasan selama 1 menit dan hasilnya normal pada angka 16-20. Langkah yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah pasien. Pastikan kondisi pasien nyaman. Apakah Ibu sudah nyaman, Bu? Sudah.
Bed restkan dengan pasien terlebih dahulu. Lakukan pemasangan tensimeter. Lakukan pemasangan tensimeter pada pasien. Kemudian selipkan stetoskop di bawah tensimeter. Pegang stetoskop menggunakan ibu jari. Lalu pompa tensimeter. Lalu buka tensimeter dengan perlahan. Tekanan tensi yang normal berada pada 120/80. Dan hasilnya ini sangat normal ya, Bu. Kemudian bersihkan alat. Selanjutnya pemeriksaan nyeri ya, Bu. Kita kaji dengan menggunakan huruf P, Q, R, dan T. Saya akan fokus ke bagian P. Ibu nyerinya itu kenapa ya, Bu? Susah gerak. Bagaimana rasanya, Bu? Seperti ditusuk-tusuk. Oh, seperti ditusuk-tusuk ya, Bu. Nyerinya itu di bagian mana ya, Bu? Perut kiri bagian bawah. Oh, bagian bawah. Nyeri sekali ya, Bu? Nyeri. Baiklah, saya akan membagi nyeri menjadi beberapa tahap, yaitu 1-3 ringan, 4-6 sedang, 7-9 agak berat, dan 10 berat. Di antara semuanya ibu mengalami yang mana ya, Bu? 7. Oh, di bagian 7 ya, Bu. Seberapa sering muncul rasa nyerinya, Bu? Sering. Oh, sering ya, Bu. Baik, pemeriksaan ini sudah berjalan dengan lancar ya, Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, nanti kalau Ibu butuh bantuan, silakan pencet tombol di sebelah tempat tidur ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Windy Melza Putri yang bertugas dari jam 7 sampai jam 11 ini ya, Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu ya, Bu. Oh, benar dengan Ibu Wera, Bu? Ya. Pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan pada bagian kepala hingga kaki. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di tubuh Ibu. Sebelum kita melaksanakannya, prosedurnya yaitu sesuai dengan anjuran saya dari berbaring hingga duduk. Sampai di sini apakah Ibu ingin bertanya? Tidak. Baiklah, Bu, kita lakukan tindakannya sekarang ya, Bu. Langkah pertama, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu fase kerja pasien, mengetahui keadaannya koma atau tidak.
Pemindaian kesadaran pasien secara kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, kita mulai sekarang ya Bu, dimulai dari kepala ya Bu. Baik. Pemeriksaan yang pertama yaitu memastikan kepala pasien lembab atau tidak. Kepala pasien normal dan tidak lembab. Yang kedua, selanjutnya kita melihat kepala pasien apakah simetris, vertikal, dan tidak ada benjolan. Selanjutnya pada wajah pasien terlihat pucat dan tidak ada senyuman di wajahnya. Langkah yang ketiga yaitu mengecek mata pasien. Pertama kita melihat mata pasien. Ibu bisa pejamkan mata ibu sebentar, dan kita akan mengeceknya secara perlahan supaya kita mengetahui ada atau tidaknya benjolan atau luka di bagian mata ibu. Nah, ibu bisa buka mata ibu sebentar. Kita akan menyenter bagian mata. Ibu bisa fokus ke bagian titik di center, Bu? Bisa. Baiklah Bu, kondisi mata ibu sangat normal. Selanjutnya kita akan mengetes ketajaman mata ibu ya Bu. Bisa sebutkan huruf apa yang terlihat Bu? M. Di bawahnya? M. Di bawahnya? L. Ini? S. Oh, sangat baik ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung, apakah simetris atau tidak, dan di center untuk memastikan adanya poligel atau tidak pada bagian hidung. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Dilihat apakah ada luka pada bibirnya atau tidak, dan di sini tidak ada luka sedikit pun, dan mulut pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Ibu bisa miringkan badan ibu ke bagian kiri sebentar. Kita memastikan pada telinga pasien apakah ada kelembapan atau tidak, simetris atau tidak, atau adanya kotoran pada telinga pasien. Di sini normal ya Bu, bisa miringkan ke sebelah kanan Bu. Selanjutnya pada bagian kiri, di sini tidak ada terlihat kotoran sedikit pun dan tidak ada kelembapan. Telinga ibu normal ya Bu. Bisa kembali ke posisi semula Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Agar kita dapat mengetahui apakah ada benjolan atau tidak pada leher pasien. Kita lihat dari samping kiri simetris atau tidak, yaitu sambil memegang leher pasien dengan kedua tangan untuk memastikan ada atau tidaknya tiroid pada pasien. Dan ini tidak ada ya Bu. Selanjutnya kita akan menyuruh pasien untuk minum terlebih dahulu untuk melihat gerakan pada leher pasien. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan pada dada pasien untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak pada paru-parunya. Melihat dari samping kiri apakah terlihat biasa dan tidak simetris, dari belakang, dari depan, dan normal-normal saja. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit dada pasien.
Sudah. Dan bagian belakang. Ibu ketika saya tekan, Ibu sebut angka 7 ya, Bu? 7 7 7. Baiklah, dari depan ya, Bu. 7 7 7. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien atau pada perut pasien menggunakan stetoskop untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada pasien. Kita lihat pada bentuk simetris atau tidak simetris. Baiklah, kita mulai tindakannya. Tarik nafas ya, Bu. Selanjutnya, memastikan pusat nyeri pada pasien. Apakah sakit, Bu? Tidak. Ini, Bu. Baiklah, kita akan periksa. Tidak sakit ya, Bu? Tidak. Pemeriksaan pada abdomen sangat normal dan tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit, normal atau tidak kulitnya ya, Bu. Saya lihat di sini normal, tidak lembab dan sedikit berwarna kecoklatan. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian tangan, apakah lembab atau tidak, dan apakah berbeda dengan bentuk tangan yang lain. Di sini kelembapan tidak ada, sangat normal, dan bentuknya biasa. Dan kita lihat ini baik-baik saja. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki pasien untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak. Kita lihat kulit pasien normal atau tidak, agak berwarna kecoklatan atau tidak, yaitu lembab dan normal. Selanjutnya yaitu melihat bulu kaki pasien. Pada pasien baik atau tidaknya. Selanjutnya, ketika kaki ibu ditekan nanti, ibu bisa merasakan refleks atau sakitnya ya, Bu. Kalau sakit, katakan ya, Bu. Nah, jika kaki pasien ditekan, apakah pasien merasakan sakit atau tidak? Kita akan mengetes refleks kaki ibu ya, Bu. Apakah sakit, Bu? Tidak. Baik ya, Bu. Sangat normal ya, Bu. Selanjutnya kita akan melihat pada kaki ibu apakah ada varises atau tidak pada kaki ibu. Sangat baik ya, Bu. Tidak ada varises. Ibu, kegiatan kita sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu untuk saat sekarang ini? Apakah terasa lebih baik, Bu? Iya. Ibu, tadi ketika saya melakukan pemeriksaan, keadaan Ibu baik ya, Bu. Tidak ada perbedaan pada tubuh Ibu ya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, Bu, kalau tidak ada, nanti kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa pencet tombol di sebelah tempat tidur ya, Bu. Saya pamit ya, Bu. Terima kasih ya, Bu.